Selamat datang adik-adik farmasi dalam topik mata kuliah Undang-Undang Kefarmasian. Eh, Hari ini dalam video kali ini Bapak ingin khusus membahas tentang identifikasi bahan kimia obat dalam obat tradisional dan bahaya ditinjau dari aspek hukum. Jadi agak sedikit jauh sehingga ketika adik-adik belajar undang-undang etika kesehatan, di sini adik-adik bisa membayangkan faktor-faktor risiko yang nanti kira-kira adik-adik hadapi ketika bekerja di dunia kerja dan tugas fungsi pokok sebagai apoteker nantinya. Nah, di sini hanya bayangan kasus yang diambil dari kasus yang pernah terjadi. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih bahan kimia obat? Jadi, kenapa bahan kimia obat dilarang? Nah, sesuai dengan peraturan BPOM, bahwa dilarang bahwa obat tradisional itu dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, atau psikotropika, serta bahan hewan tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa penambahan bahan kimia obat atau BKO ke dalam obat tradisional itu tidak diizinkan. Sangat-sangat dilarang. Nah, berbeda aturannya di negara lain. Kalau Chinese herbal medicine, kadang-kadang dia tambahkan bahan kimia obat ke dalamnya. Demikian juga kalau di India. Nah, khusus kita di Indonesia, sama sekali tidak diizinkan menambahkan hal-hal tersebut. Sehingga undang-undang kita bisa kita katakan ketika dia menyebut obat tradisional itu pure atau sangat murni berupa dari herb atau herbal medicine. Nah, inilah tujuan dari pemerintah. Sehingga ketika dia melihat obat tradisional Indonesia, yang terpikirkan oleh konsumen adalah obat herbal medicine yang berasal dari tanaman, baik dia secara empiris digunakan atau yang sudah diteliti clinical study memiliki efek yang efikasinya dapat ditanggungjawabkan atau yang sudah mendapatkan uji klinik fase 1 sehingga dinyatakan lolos sebagai obat-obat fitofarmaka yang dapat diresepkan oleh dokter sebagai obat pendamping atau obat utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, kita masuk dalam peran apoteker dalam pengadaan obat tradisional. Nah, kita ambil dari materi yang kita sudah pernah bahas. Khususnya pada peran apoteker di industri obat tradisional. Sehingga di sini mampu melakukan pemesanan bahan baku obat tradisional baik lokal maupun impor. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan prosedur yang telah disetujui. Melakukan penempelan label dari bahan awal. Menempatkan kualitas bahan tanaman obat tradisional, bahan mentah obat tradisional, dan obat tradisional dengan metode yang telah divalidasi atau ditentukan. Jadi, peran dari seorang apoteker dalam pengadaan adalah menjamin secara kualitas mutu bahwa bahan-bahan yang diadakan itu memiliki standar mutu yang disyaratkan dalam industri. Nah, di sini peran lainnya kita bisa lihat bahwa melakukan pencatatan hasil pengujian mencangkup sekurang-kurangnya sebagai berikut.
ini diambil dari CPOTB. Jadi nama bahan baku obat, bentuk sediaan jika ada, nomor batch, produsen, pemasok, kemudian referensi atau spesifikasi yang relevan terhadap pengujian, kemudian hasil uji termasuk observasi, kalkulasi, referensi, sertifikat, analisis, kemudian tanggal pengujian, parab orang yang melakukan verifikasi, pengujian, dan kalkulasi jika ada, kemudian pernyataan jelas tentang kelulusan atau penolakan dari status bahan tersebut, serta dibubuhkan tanggal kapan kira-kira pekerjaan itu dikerjakan. Nah, inilah catatan-catatan yang kita ambil untuk mengingatkan kembali adik-adik tugas dan peran seorang apoteker di industri obat tradisional. Kemudian kita bisa lihat bahwa obat tradisional di sini bahwa pertama agar sesuai dengan tujuan penggunaan. Kedua, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam izin register. Ketiga, tidak menimbulkan risiko bahaya yang digunakan. Nah, ketika kita lihat memenuhi persyaratan dalam izin edar atau register. Nah, di sini BPOM tentunya berperan sangat ketat menseleksi pemenuhan syarat-syarat dalam izin edar. Jadi dia harus memastikan mutu, pengawasan mutu, manajemen risiko dari mutu. Semua itu disesuaikan dengan kategori dari pengelompokan obat tradisional yang akan didaftarkan. Sehingga BPOM biasanya membuat suatu badan orang yang terdiri dari pakar yang menilai hal-hal seperti ini apabila ada bahan-bahan baru yang didaftarkan untuk mendapatkan izin edar sebagai obat tradisional. Sehingga BPOM juga sangat selektif untuk mengecek khasiat atau efikasi yang diklaim dalam pendaftaran itu sendiri. Nah, tentunya dalam proses ini tidak dimungkinkan ada bahan kimia obat yang ditambahkan. Nah, nanti kita lihat di mana kemungkinannya. Nah, kemudian kita masuk sedikit dalam proses produksi, sehingga ada produksi obat tradisional, ada CPOTB yang sudah dipersyaratkan, kemudian ada nilai tambah produk tradisional, ada produk yang memenuhi mutu dari bahan awal, proses produksi, pengawasan mutu, pembangunan, dan peralatan. Semua proses ini adik-adik sudah pahami dan kita sudah bahas dalam tugas fungsi pokok seorang apoteker, khususnya dalam melaksanakan dan merencanakan produk obat tradisional yang sesuai dengan CPOTB. Adapun tujuan dari produksinya adalah pertama, melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi standar mutu. Kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia di era pasar bebas. Nah, kalau kita lihat laporan dari WHO bahwa pangsa pasar obat tradisional dunia di tahun 2025 itu hampir sampai 50 miliar US dollar. Nah, kemudian akan berkembang di pasarnya sampai 2050 itu sampai triliunan US dollar. Artinya kebutuhan dari obat tradisional dunia itu sangat meningkat karena penerimaan atau akseptabilitas dari masyarakat terhadap obat herbal itu luar biasa bagusnya. Nah, oleh sebab itu kita harus beranjak untuk meningkatkan kualitas dari obat tradisional atau obat herbal kita. Nah, sehingga di sini kita bisa tarik vertikal ke bawah bahwa tujuan khusus dari penerapan ini adalah memahami bahwa penerapan CPOTB bahwa kepada para stakeholder atau pelaku industri obat tradisional sehingga memahami dan harus menerapkan, sehingga diterapkanlah dengan konsisten CPOTB tersebut. Tujuannya tadi, nah,
lihat lebih lanjut. Di sini Bapak ringkas sedikit pekerjaan yang harus diperankan oleh seorang bagian produksi, yaitu formulasi, sistem operator produksi, manajemen sumber daya bahan yang digunakan, memastikan validasi sistem yang digunakan telah bekerja dengan baik. Nah, seperti pada pembahasan dari peran fungsi pokok apoteker di industri obat tradisional. Nah, di sana kita tahu bahwa minimal ada satu apoteker. Dalam mengerjakan ini, apoteker bisa dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian untuk menjamin bahwa terlaksananya obat tradisional sesuai dengan CPO-TP. Nah, di sini peran dari Kepala Bagian Pengawasan Mutu, di sini ada sistem operasional produksi, dia menolak atau menerima kualitas dari bahan awal, kemudian memantau dan memelihara bangunan dan peralatan yang digunakan, harus memenuhi standar sanitasi dan higien yang dipersyaratkan sebelum melakukan proses produksi, dan semua peralatan berada dalam kondisi yang baik dan berjalan dengan baik. Kemudian dia memastikan bahwa validasi sistem yang digunakan telah dikerjakan. Artinya secara menyeluruh dijamin bahwa mutu atau kualitas mutu akan berjalan dengan baik. Nah, ini peran sebagai pengawas mutu. Kemudian peran dari manajemen mutu. Di sini memantau sistem mutu yang berjalan, kemudian memantau pemenuhan terhadap persyaratan obat tradisional yang baik, kemudian meluluskan atau menolak produk jadi. Nah, peran dari seorang apoteker sudah kita ringkas, kita gambarkan, sehingga adik-adik memahami atau merewind kembali apa yang pernah kita sudah bahas sebelumnya. Sedikit lebih jauh kita coba melihat kenapa sih terjadi penyimpangan. Nah, dewasa ini banyak dilaporkan. Kalau sekarang karena ketatnya BPOM hal ini jarang, tapi BPOM akan berusaha untuk melakukan tugas sesuai dengan tujuan tadi. Sehingga kira-kira di tahun 2010-11 ke bawah itu sangat banyak laporan tentang temuan-temuan dari bahan kimia obat dalam obat tradisional. Nah, di sini temuan-temuan tersebut jadi banyak dilaporkan berbagai macam jenis jamu yang mengandung bahan kimia obat. Kemudian penambahan bahan kimia obat tentunya tujuannya adalah meningkatkan efikasi dari jamu yang diklaim. Misalnya untuk meningkatkan stamina sehingga ditambahkan multivitamin, atau meningkatkan berat badan. Biasanya ditambahkan kortikosteroid atau dexamethasone sehingga berat badan akan cepat meningkat. Padahal itu adalah efek samping dari penggunaan dexamethasone dalam jangka yang panjang sehingga terjadi water resistant atau penahanan air di dalam selular sehingga air tidak keluar, sehingga sel-sel akan bengkak penuh dengan air sehingga seolah-olah berat badan kita bertambah padahal itu air. Nah, kemudian akan terjadi efek yang tidak diinginkan. Nah, demikian juga khusus dalam obat-obat tradisional tertentu, misalnya meningkatkan libido laki-laki dan perempuan, itu ditambahkan senyawa-senyawa tertentu untuk memberikan efek yang segera diinginkan. Nah, hal ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional sangat membahayakan konsumen karena konsumen itu ditipu bahwa tidak diinformasikan di dalamnya ada bahan kimia obat. Sehingga aturan pemakaian tradisional umumnya berdasarkan kajian ilmiah serta penambahan bahan kimia obat tersebut biasanya tidak menggunakan takaran yang jelas. Jadi maksudnya di sini ketika kita membuat jamu, ya takarannya besar. Kita bisa minum 2-3 kali atau 4 kali. Sedangkan kita tahu dexamethasone itu maksimal 3 kali sehari. Adik-adik bayangkan kalau kita berkali-kali minum hal seperti itu. Atau katakanlah obat-obat tradisional
yang bertujuan atau efekasinya meningkatkan libido. Ditambahkan obat yang mampu meningkatkan itu seperti turunan sildenafil. Nah, itu akan berbahaya sekali buat jantung, sehingga pemakai atau konsumen tidak tahu di dalamnya mengandung obat-obat atau bahan kimia yang sangat berbahaya dan berisiko untuk keselamatan nyawanya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, sehingga di sini adalah permulaan kasus sehingga BPOM melakukan penyidikan bekerja sama dengan kepolisian umumnya, sehingga ditemukanlah suatu bahan dari hasil tersebut, kemudian direport oleh BPOM, sehingga banyak ditemukan jamu-jamu yang beredar, misalnya mengandung paracetamol atau mengandung senyawa lainnya. Nah, di sini dilakukan uji di laboratorium, nanti kita bahas bagaimana cara melakukan uji. Nah, adik-adik bisa lihat, minum obat jamu penurun suhu tubuh atau meningkatkan masuk angin, katakanlah seperti itu. Tapi di dalamnya ada paracetamol. Kalau kita minum seringan, kita tahu biasanya penurun panas paracetamol itu maksimum diberikan 7 hari. Apabila dalam 7 hari tidak memberikan efek, dokter harus mengganti obat tersebut. Kenapa? Karena paracetamol memiliki efek yaitu mendegradasi fungsi hati. Nah, tujuannya di sini paracetamol tidak dimungkinkan untuk diminum setiap saat selama berkepanjangan. Nah, kalau tujuan jamu untuk meningkatkan kondisi tubuh dari masuk angin bahasa secara umum, ini dapat kadang-kadang diminum setiap hari untuk menjaga stamina agar seseorang terlepas dari kondisi tersebut. Kita coba lihat sedikit analisis kasus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi pola pikirnya adalah peraturan apa yang dilanggar ketika terjadi penyalahgunaan hal-hal seperti tadi. Nah, alur berpikirnya adalah kita lihat dari pertama mendirikan industri, kemudian pendaftaran, kemudian dipenuhi sertifikat CPOTB, pengawasan mutu, kemudian dia mulai berproduksi, kemudian mendaftarkan izin edar. Nah, siklus ini harus dikerjakan. Nah, di mana kemungkinan terjadi penyimpangan? Kita bisa lihat misalnya, ini Permen 246 tahun 2090, kemudian di sana ada pasal 34 ayat 1 bahwa harus menerapkan CPOTB, kemudian ada syarat CPOTB yang harus diterapkan, kemudian ada syarat dari PP 51 bahwa minimal ada satu apoteker yang menjamin mutu dari obat tradisional, kemudian izin edar itu diatur dalam pasal dalam HKPOM, kemudian khususnya dalam pasal 2. Nah, kemudian peraturan BPOM tentang penanggung jawab. Nah, semua ini sudah ditata berdasarkan aturan, sehingga kita bisa lihat kemungkinan pelanggaran peraturan itu ada di mana. Nah, kita lanjutkan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah penambahan bahan kimia obat yang artinya dilarang. Ketidakbenaran informasi yang tercantum dalam dokumen, artinya ada pengelabuan informasi kepada konsumen. Di sini undang-undang perlindungan konsumen, bahwa ada informasi penandaan produk yang OT yang tidak menjamin penggunaan dari OT secara tepat, rasional, dan aman. Jadi misalnya penandaan obat tradisional sebagai jamu yang itu bisa diklaim secara empiris yang isinya bisa ekstrak dari tanaman, nah sedangkan di dalamnya ditambahkan hasil isolasi senyawa murni atau sintesa atau bahan kimia
yang jelas-jelas memberikan efek tertentu. Nah, kemudian jelas ini peraturan-peraturan yang dilanggar apabila dia menambahkan bahan kimia obat ke dalamnya. Jadi Bapak tidak bahas lebih dalam, kita lanjut pada dampak dari penyimpangan. Analisis dari dampak tersebut pertama kita lihat dari non-material. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di situ menyeratkan bahwa segala macamnya harus ditata. Kemudian Undang-Undang Kesehatan di situ pidananya juga minimal 15 tahun, kemudian reputasi pelaku usaha akan menurun, kemudian pembekuan atau pencabutan izin edar. Kemudian kerugian material di sini adalah Undang-Undang Konsumen khusus denda 2 miliar, kemudian Undang-Undang Kesehatan denda sampai 1,5 miliar, penerbitan dan pengamanan produk. Nah, ini secara material. Nah, risiko lain dari konsumen tentunya efek yang merugikan dari bahan kimia obat dan keamanan pasien akan berkurang. Nah, ini kita perlu jabarkan lebih jauh bahwa efek risiko yang ditimbulkan apabila terjadi konsumsi obat kimia tanpa informasi atau memenuhi peraturan yang berlaku. Kemudian bagi apoteker di sini melakukan inspeksi diri terkait dengan staf, kinerja staf, evaluasi dari kinerja pada sertifikasi dan layanan informasi konsumen, kemudian meningkatkan koordinasi dalam bidang lain, misalnya bekerja sama dengan BPOM atau BPOM bekerja sama dengan masyarakat khususnya dalam keamanan, kualitas, dan manfaat dari obat tradisional. Biasanya dikerjakan oleh bagian Serlik. Sedikit kita masuk pada analisis, karena dalam peran tadi uji analisis atau pembuktian bahan kimia obat itu sangat berperan dalam penegakan hukum. Nah, analisis bisa dilihat sebagai analisis toksikologi forensik atau kimia atau farmasi forensik yang isinya adalah uji penapisan dan uji pemastian yang terdiri dari screening test atau confirmation test. Screening test tujuannya adalah analisis yang bersifat cepat, selektif, dan sensitif. Nah, ini bisa menggunakan reaksi warna atau sekarang banyak dikembangkan immunoassay untuk mendeteksi hal-hal tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan TLC atau KLT spektrodensitus sebagai uji konfirmasi atau memastikan bahwa di dalamnya ada senyawa atau bahan kimia obat. Nah, kenapa dalam proposal atau pengembangan yang kita kembangkan di Udayana, khususnya dalam identifikasi bahan kimia obat menggunakan dual system fase gerak. Di sini kita bisa lihat bahwa dual system fase gerak ketika dengan satu fase gerak kadang-kadang bahan kimia itu tidak bisa terpisahkan dengan sistem kromatografi. Adik-adik bisa lihat misalnya pada RF ini ada sekelompok senyawa yang tidak dipisahkan berdasarkan sistem fase gerak TP. Itu dari sekelompok senyawa ini akan terpisah apabila dikembangkan dengan fase gerak yang kedua, sehingga kita akan mendapatkan irisan misalnya di sini. Nah, dari sini kita akan mempersempit potensi kesalahan. Jadi ketika dua irisan senyawa, jadi sehingga kita akan fokus pada daerah itu. Sehingga diperlukanlah uji-uji yang lainnya untuk melakukan pemastian dari senyawa kimia yang mungkin ditambahkan ke dalam obat tradisional tersebut. Nah, kita lanjut.
Yang terpenting adalah bagaimana kita memisahkan dari bahan kimia obat tersebut. Nah, adik-adik nanti akan belajar pada kimia farmasi analisis bagaimana adik-adik memisahkan. Di sini ada yang namanya solid phase extraction atau ekstraksi menggunakan fase padat cair. Di sini menggunakan yang sering disebut dengan SPE, yaitu ekstraksi copolymerik ion exchange yang menggunakan dua senyawa, yaitu di mana ada senyawa ion dan juga ada senyawa non-polar, sehingga senyawa-senyawa tersebut dapat dipisahkan berdasarkan sifat asam basa dan netral dari suatu senyawa. Nah, ini kita kembangkan di lab kita di kimia farmasi analisis. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ekstraksi, kita bisa melakukan fase normal, kemudian reverse phase atau ion exchange. Kemudian berdasarkan ion exchange ada cation exchange atau copolymerik. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan sistem yang kita kembangkan menggunakan copolymerik. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memilih, kita harus uji recovery dari senyawa kation atau copolymerik ini. Nah, di sini single step atau multi step kita akan mendapatkan hasil recovery yang sangat bagus. Jadi yang memenuhi standar recovery. Jadi sistem ekstraksi ini menjamin bahwa semua terekstraksi dengan baik dari senyawa-senyawa yang kita cobakan. Nah, selanjutnya di sini gambaran bagaimana pemisahan dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, ini ada senyawa obat yang sering kita makan. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, dengan SPE kita pisahkan menjadi 3 fraksi. Kapan kita mendapatkan asam, kapan kita mendapatkan non-fraksi atau basa. Nah, konsep ini adik-adik nanti akan pelajari lebih jauh dan lebih dalam teorinya, kenapa hal tersebut bisa dipisahkan. Nah, itulah fungsi dari farmasi forensik, yaitu application of pharmaceutical science to the laws atau forensik. Nah, di sini prosedur analisis. Jadi step by step pekerjaan yang dikerjakan, kolom kemudian dicuci dengan metanol, kemudian laju alir diatur, kemudian sampel dimasukkan, kemudian di ultrasonik dan seterusnya sampai kita mendapatkan 3 fraksi yang kita sudah identifikasi. Dari ketiga fraksi yang sudah kita dapat, kemudian kita harus lakukan pemisahan. Nah, di sini menggunakan 2 fase gerak atau 2 plat yang berbeda ditotolkan dengan fase gerak. Bisa sistem TE dan TF, bisa sistem TC dan TA atau segala macamnya. Apa sih sistem-sistem itu? Nah, penjelasannya adik bisa lihat. Nah, sistem ini diadopsi dari buku yang dipublish oleh Clark, yaitu Pharmaceutical Identification and Analysis. Jadi di situ ada tabel bagaimana cara menggunakan fase gerak. Ada beberapa sistem seperti TA, fase diamnya adalah silikat yang diimpregnasi dengan KOH, fase geraknya adalah metanol dan amonia. TC di sini silikat yang diimpregnasi dengan KOH atau dibasahkan, kemudian fase geraknya kloroform metanol. Kemudian TE silikat, kemudian ada sistem TF, ada sistem TAEA juga. Nah, di sini tergantung dari sistem yang tepat. Kita sudah melakukan pekerjaan tadi. Nah, di sini ditambahkan senyawa-senyawa kontrol atau reference dari senyawa tersebut pada data. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita sudah pisahkan dari non-fraksional, yaitu misalnya kita dapatkan senyawa-senyawa ini, kemudian fraksi basa kita dapatkan senyawa ini, kemudian ini fraksi asam basa,
asam, kemudian ini basa. Nah, ini senyawa referen yang digunakan, ini hasilnya. Ya. Nah, itu dari hasil riset yang kita kerjakan yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi. Nah, selanjutnya ini cara kerja kita mengidentifikasi. Kita harus scan, kemudian menggunakan alat spektrofotodensitometri, kemudian kita cari HRF terkoreksi, kemudian spektrum UV, kemudian kita lihat delta dari analit dan pustaka, baru kita lihat konfirmasinya. Nah, tentunya dikembangkan juga software untuk bisa mengidentifikasi lebih tepat senyawa apa tersebut. Nah, contohnya adalah hasil ini. Di sini senyawa kodein yang kita totolkan sehingga dari hasilnya kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi diklofenat, yaitu natrium diklofenat yang memungkinkan ditambahkan. Sehingga dari hasil uji kita temukan hanya satu titik. Di sini ada dua puncak beririsan, kita hanya dapatkan satu spot, yaitu diklofenat di dua titik. Nah, ketika kita dapatkan informasi bahwa spektrum dari natrium diklofenat kita bandingkan, bahwa ini memiliki korelasi yang lebih besar dari 90, sehingga kita bisa katakan bahwa hasil uji konfirmasi tersebut adalah positif senyawa natrium diklofenat. Nah, adik-adik akan belajar lebih jauh nanti bagaimana adik-adik bisa memahami dan membuktikan ini. Selanjutnya paracetamol dengan fase gerak DE dan DF, kita mendapatkan beberapa titik. Dari situ kita akan dapat spektrum paracetamol. Di sini dari dua sistem kita sudah langsung mendapatkan bahwa senyawa itu kemungkinan besar adalah paracetamol. Nah, dalam era teknologi, disinilah era 5.0 di mana adik-adik harus bisa mengembangkan software teknologi dan memahami bagaimana software ini bekerja. Nah, itu yang terpenting dari konsep pembelajaran. Sehingga dalam kesimpulannya, sebagai calon seorang farmasi yang sedang belajar undang-undang, tidak murni kita harus menghafal peraturan perundang-undangan sehingga ngelotok, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjalankan undang-undang tersebut. Jika besok adik lebih jauh belajar yang namanya farmasi forensik dan ilmu kefarmasian, adik bisa bagaimana menerapkan ilmu kefarmasian untuk membuktikan pelanggaran hukum atau mencegah terjadinya penyimpangan peraturan perundang-undangan. Nah, demikianlah adik-adik materi singkat yang Bapak bisa sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan wawasan baru bagi adik-adik yang baru memulai di semester awal sebagai mahasiswa farmasi yang belajar tentang peraturan perundang-undangan. Nah, sampai jumpa pada materi-materi video yang lainnya. Semoga bermanfaat.